Walid Lombok, begitu masyarakat menyebutnya. Ini bukan Walid dalam serial Malaysia berjudul Bid'ah. Ini nyata, sosok yang digambarkan sebagai Walid di film itu ada dan terjadi di Lombok. Sebutan Walid Lombok untuk Faisal muncul setelah perilaku bejatnya terhadap para santriwati terbongkar. Modus yang dilakukan ketua yayasan sebuah pondok pesantren di Lombok Barat itu persis seperti tokoh Walid dalam film serial Bid'ah. Kebetulannya lagi, aksi Tuan Guru di Lombok Barat ini dibongkar para santriwati setelah mereka menonton aksi Walid dalam serial film Bid'ah. Kok bisa? Bahkan setelah itu, santriwati yang mengaku sebagai korban Tuan Guru terus bertambah membuat laporan kepolisian. Namun sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Sebut saja namanya Bunga. Sore itu dia sedang asik menggulirkan gawainya. Video-video pendek di platform sosial media satu persatu dia lihat dan gulirkan. Sebuah potongan serial film Bid'ah pun lewat di berandanya. Entah mengapa dia merasakan ada sesuatu yang relate alias nyambung dengan dirinya. Sosok Walid dalam film itu mengingatkan dirinya pada seseorang yang dia hormati sekaligus meninggalkan sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Remaja putri lulusan sebuah pondok pesantren di Lombok Timur itu pun kemudian mencari platform streaming yang memutar lengkap serial film Bid'ah. Dengan seksama, Bunga menyimak serial itu. Bunga merasa seolah sedang menyaksikan film tentang dirinya. Dia sebagai seorang santri yang percaya penuh pada seorang tuan guru dan kesuciannya telah direnggut oleh sang guru. Persis seperti tokoh Walid dalam film itu yang memperdaya murid-muridnya. Bunga pun tersadar bahwa apa yang dilakukan Tuan Guru Faisal sebagai ketua yayasan pesantren di Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, tempatnya pesantren dulu itu sudah keliru dan menyimpang dari ajaran Islam. Serial itu benar-benar mengguncang dirinya, menyadarkan bahwa perlakuan Tuan Guru tidak sesuai dengan syariat Islam dan memberikan energi untuk melakukan perlawanan. Dia pun kemudian menghubungi rekan satu pesantren lainnya yang sama-sama sudah menjadi alumni. Bahkan beberapa korban akhirnya saling menelpon dan mengkonfirmasi tentang perilaku bejat sang Tuan Guru. Ternyata apa yang Bunga alami juga dialami oleh teman-temannya. Komunikasi sesama korban kebejatan Faisal alias Walid Lombok pun terjalin. Terlebih setelah mereka semua menonton serial film Bid'ah. Ada beberapa modus yang dilakukan Faisal. Modus itu dilakukan tergantung korban yang didekati dan situasi saat Faisal melakukan pendekatan kepada santriwati. Salah satu modus Faisal adalah hendak mengusir jin yang ada bersama korban. Faisal awalnya mendatangi korban di kamarnya, lalu memegang area sensitif santriwati. Saat korbannya sadar, Faisal kemudian berdalih sedang mengusir jin yang berada di atasnya. Modus mengusir jin juga kadang diutarakan terlebih dahulu oleh Faisal dengan mengatakan bahwa calon korbannya terdapat jin yang mengganggunya. Lalu dilakukan prosesi pengusiran yang ujungnya adalah pelecehan bahkan persetubuhan. Modus lainnya adalah dengan mengajak santriwati ke sebuah ruangan. Faisal memanfaatkan statusnya sebagai pemuka agama sehingga santriwati tak kuasa menolak atau melawan. Terlebih Faisal mengimingi dan menghasut jika santriwati mengikuti perintahnya, maka hidupnya akan bahagia dan melahirkan anak keturunan yang baik. Setelah melihat calon korbannya menurut, barulah Faisal menjalankan rencana asusilanya. Ada juga santriwati yang dilecehkan dengan modus meminum ludah penerang. Jika santri meminum ludahnya, maka keturunannya akan menjadi penerang.
Setelah santri menjalani prosesi ludah penerang tersebut, Faisal kemudian berbuat asusila. Dalam melakukan aksi asusila, Faisal juga menggunakan modus mengajarkan dan mengijazahkan doa khusus. Para santri dipanggil satu persatu diajarkan doa dan pelecehan pun terjadi. Ada juga modus yang dilakukan Faisal dengan terang-terangan mengajak santri bersetubuh. Faisal merayu santrinya dengan mengatakan bahwa santri akan mendapatkan jodoh dan keturunan yang baik jika bersedia bersetubuh dengannya. Ajakan persetubuhan juga kadang dilakukan Faisal dengan dalih sebagai proses penyucian rahim, sehingga kelak santri akan memiliki keturunan wali. Dari rahim yang suci, lahir keturunan yang suci juga. Kurang lebih begitu cara berpikirnya. Dari beberapa keterangan santri, perilaku asusila Faisal dilakukan di beberapa tempat, baik di kamar santri, ruangan belajar, dan ruangan tertentu yang masih di lingkungan pesantren. Faisal melakukan aksinya di malam hari ketika kebanyakan santri sudah tidur. Santri-santri yang menjadi korbannya ada yang didekati langsung ke kamar santri, ada juga yang dipanggil di ruangan yang memang sudah disiapkan Walid Lombok. Dengan bantuan tokoh masyarakat, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, anggota DPR, dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, para korban diwakili oleh kuasa hukum mereka, Gunawan SH, melaporkan perbuatan bejat Faisal ke Polresta Mataram pada tanggal 21 April 2025. Dalam laporan pertama ini terdapat 7 orang yang menyatakan diri sebagai korban. Dari 7 korban itu, terdapat 2 jenis perbuatan asusila yang dilakukan Faisal. Pertama, pelecehan atau pencabulan, dan yang kedua, persetubuhan baik secara paksa maupun bujuk rayu dan manipulasi. Meski awalnya hanya 7 korban yang melaporkan perbuatan Walid Lombok, kini sudah 22 korban yang melaporkan. Setiap hari ada saja santri yang memberikan pengakuan atas perbuatan bejat Walid Lombok. Karena situasi di masyarakat yang belum kondusif akibat kehebohan kasus ini, polisi bergerak cepat mengamankan Faisal, 52 tahun. Di hadapan polisi, Faisal akhirnya mengakui perbuatannya. Faisal mengaku menyesal atas perbuatannya mencabuli dan menyetubuhi sejumlah santriwatinya. Dia menyampaikan permohonan maaf seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Mataram. Sudah melakukan pelecehan santriwati, persetubuhan badan, dan pencabulan. Jumlah korban saya tidak ingat, 10-an orang. Saya menyesal. Begitu ucap Faisal di hadapan media di Mapol Resta Mataram. Faisal mengungkapkan aksi bejatnya berlangsung dalam rentang waktu 2015 hingga 2023. Ia mengaku tidak memilih-milih santri yang akan dijadikan korban. Namun tak semua santri menjadi korban pencabulan. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada santriwati yang menjadi korban. Otoritas saya akan menanggung segalanya yang telah menghancurkan segala-galanya, menghancurkan keluarga, menghancurkan hati masyarakat. Begitu pernyataan maaf dari Faisal. Berdasarkan laporan itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, memintai keterangan pelaku dan menemukan barang bukti. Kesemuanya mengindikasikan secara kuat telah terjadi tindakan pelecehan seksual dan persetubuhan oleh Faisal terhadap santri-santrinya. Kami sudah gelar perkara. Faisal ditetapkan sebagai tersangka, kata Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili. Sementara itu, Aliansi Stop Kekerasan Seksual Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong aparat penegak hukum menerapkan pasal hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi Faisal. Perwakilan Aliansi Stop Kekerasan Seksual, Joko Jumadi, yang juga sebagai Ketua LPA Kota Mataram, mengatakan hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
agar kejadian seperti ini tidak terus terulang dan menambah jumlah korban. Djoko Djumadi juga menyebut hingga kini pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 22 korban. Dari jumlah itu sekitar 10 orang mengalami persetubuhan, sisanya menjadi korban pencabulan, mulai dari perabaan hingga manipulasi psikologis. Begitu penjelasan Djumadi. Pemprov NTB juga mengaku mengambil langkah serius dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Pemprov akan memfasilitasi korban mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan memberikan pendampingan sosial dan psikologis terintegrasi bagi para korban. Selain itu, Pemprov NTB juga akan melakukan penelusuran terhadap santriwati yang telah kembali ke keluarganya. Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan apakah ada korban lainnya di luar 22 orang yang sudah terungkap. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama NTB juga turut angkat bicara. Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz mengatakan akan mengevaluasi ponpes di Gunung Sari tersebut. Ia mengancam akan mencabut izin ponpes tersebut jika terbukti tidak memenuhi regulasi.